Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divita Mujara Putri dengan NIM 2408046.006, akhiran NIM 06 dari kelas Matematika 3A, mata kuliah Matematika Komutasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu membuat sebuah GUI sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada video ini saya akan menjelaskan cara kerja aplikasi konverter mata uang yang saya buat dengan menggunakan modul TK Inter. Mungkin ini nanti saya akan membuat kode programnya dulu, baru akan saya jelaskan kode-kodenya yang saya buat.
Baik, jadi ini untuk kode programnya. Lalu untuk penjelasannya, ini tuh kan di sini ada yang namanya label. Mana ya? Nah, bentar. Ini label. Label itu untuk menampilkan teks. Lalu ada yang namanya entry. Entry ini untuk input angka dari user. Lalu ada button. Button itu untuk tombol aksinya. Lalu ada combo box. Combo box ini itu untuk pilihan mata uangnya. Lalu ada frame. Frame ini untuk wadah untuk merapikan tata letak. Lalu untuk TK sendiri yaitu jendela utama aplikasinya. Untuk kurs bawaannya, jadi ini saya menggunakan yang pertama itu ada US dollar, lalu yang kedua ada rupiah, yang ketiga ada euro, yang keempat ada yen Jepang, yang kelima ada pound sterling Inggris, terus yang keenam ada dolar Australia, yang ketujuh ada dolar Singapura. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kode programnya dari awal. Pada baris pertama ini ada hashtag converter mata uang. Baris pertama ini ada import TK inter STK from TK inter import TTK, message box. Jadi untuk TK inter atau TK-nya ini library utama untuk membuat GUI jendela. Jadi lalu untuk yang TTK-nya ini versi lebih modern dari widget TK inter dipakai untuk combo box. Lalu message box ini itu untuk menampilkan pop-up seperti warning, error, dan info. Lalu selanjutnya ada course bawaan. Jadi bagian ini menyimpan nilai tukar untuk setiap mata uang. Jadi konversi yang kita pakai ini. Nah, konversi ini penting supaya rumus konversinya itu stabil dan tidak membingungkan. Setelah itu ada ini itu membuat ini tuh untuk membuat daftar kode mata uang US dollar, rupiah, euro untuk digunakan di combo box. Selanjutnya ada format angka dengan pemisah ribuan. Jadi fungsinya ini itu dipakai untuk membuat angka terlihat lebih rapi. Misalnya itu kayak gini. 1.672.000 jadi 1,672. Nah, dari yang seperti ini jadi seperti ini karena yang fungsi format angkanya tadi. Lanjut, ada fungsi konversi. Nah, ini itu bagian terpenting dari aplikasi. Yang pertama itu ada kita mengambil input dari user, ada asal sama dengan combo box underscore dari the get sampai ini. Jadi itu ini di sini program itu membaca ini ada mata uang asal, ada mata uang tujuan, ada jumlah yang ingin dikonversi, lalu ada course manual. Opsional sih kalau ini, terserah kalau mau ditambahin ini atau enggak. Jadi semua ini itu berasal dari entry dan combo box yang user isi. Lalu selanjutnya ada validasi input jumlah, bagian yang ini. Jadi ini tuh program mengecek apakah input ini tuh kosong atau bukan angka. Jadi kalau misal user itu mengetik huruf A, B, C gitu. Nah, programnya itu nanti bakal menampilkan error. Ini. Jadi programnya itu nanti bakal menampilkan error. Jumlah tidak valid, masukkan angka yang benar. Seperti itu. Nanti akan kita coba ya. Ini saya kasih penjelasannya dulu. Lalu, selanjutnya ada jika mata uangnya sama. Kalau misal usernya nanti pilih dari US dollar ke US dollar, ya berarti maka tidak perlu konversi, cukup tampilkan jumlah yang sama.
Lalu yang jika ada course manual, jadi di sini itu nanti user bisa memasukkan course-nya sendiri. Enggak ngikut yang ini, kayak misal $1 itu nanti kalian rubah ke 10.000 gitu, itu bisa. Jadi nggak ngikut yang tadi. Itu nanti juga berguna kalau user ingin pakai course bank tertentu, bukan course bawahannya. Selanjutnya ada ini, jika tidak ada course manual, maka gunakan course bawaan. Ubah dulu ke $, sama dengan jumlah dibagi course underscore bawaan. Lalu untuk hasilnya itu sama dengan jumlah underscore $, dikali course underscore bawaan tujuan. Jadi nanti itu konversinya misal rupiah ke euro. Jadi nanti jumlah sama dengan 16.720 rupiah. Jadi 16.720 rupiah dibagi 16.720 rupiah itu kan sama dengan $1. Nah, $1 ini dikali 0,86 sama dengan 0,86 euro. Nanti hasilnya tuh bakal ditampilkan ke labelnya. Selanjutnya itu ada tukar mata uang. Jadi di sini ada fungsi tukar untuk menukar pilihan mata uang. Misalnya nanti itu kan di jendelanya itu ada $, ke rupiah. Nah, nanti rupiah bisa ke $. Tuh. Jadi ini mempermudah pengguna jika ingin balik ke arah konversinya. Selanjutnya ada hapus input. Jadi hapus ini itu maksudnya untuk membersihkan input jumlah, course manual, terus sama hasil konversinya. Seperti nge-reset formnya, kayak gitu. Nah, ini GUI, bagian GUI untuk tampilan jendelanya. Ini bagian yang membuat tampilan aplikasi. Jadi ini yang pertama ada root sama dengan tk.tk, root.title, root.geometry, sama root.configure. Jadi untuk root sama dengan tk.tk-nya ini itu untuk bikin jendela aplikasinya. Lalu untuk root.title-nya ini untuk set judulnya, geometri untuk ukuran, lalu untuk configure-nya ini untuk warna background. Selanjutnya ini ada judul. Label judulnya ini itu untuk teks judul di atas aplikasinya. Lalu yang frame ini dipakai untuk merapikan letak widget agar tampilannya itu lebih rapi. Nah, ini yang combo box dari sama combo box ke combo box dari sama combo box ke. Ya, maaf, di sini saya lupa ganti, sebentar. Nah, ini ada combo box dari sama combo box ke. Jadi user itu nanti bisa memilih mata uang dari daftar, misalnya $, rupiah, euro, yen. Nah, yang state ini, read-only ini, artinya itu user tidak boleh mengetik sendiri, jadi harus memilih dari daftarnya. Gitu. Lalu selanjutnya ada entry. Ini entry itu jumlah dan course manual. Jadi entry underscore jumlah itu untuk input jumlah uangnya. Lalu untuk yang entry underscore course underscore manualnya ini untuk input course manualnya, opsional. Selanjutnya ada button. Jadi yang bagian ini
untuk yang tk.button-nya tukar, ini untuk menjalankan fungsi tukarnya. Lalu untuk tk.button konversinya, itu untuk menjalankan konversinya. Lalu untuk yang tk.button hapusnya, ini untuk menjalankan hapusnya. Selanjutnya ada label hasil. Nah, di sini itu nanti hasil konversinya itu akan muncul. Yang terakhir ini ada root.mainLoop. root.mainLoop. Nah, ini itu yang terakhir, dia itu sangat penting. Jadi tanpa ini itu jendela GUI tidak akan muncul atau berfungsi. Jadi ini tuh semacam mesin yang menjalankan aplikasinya sampai ditutup. Seperti itu. Nah, mari kita coba ya untuk ngerunningnya. Jadi untuk ngerunningnya itu pakai yang ini. Ini tuh munculnya di sini. Nah, ini. Bentar. Ini dari. Jadi ini ada yang salah. Oh, ini yang tadi yang salah. Berarti ini yang benar. Bentar, kita coba lagi ya. Kita running. Sebentar. Nah, ini kita pencet dulu, lalu kita running. Bentar, ini mungkin yang salah. Nah, sudah. Jadi kalau kalian ada yang keliru satu nanti keliru semua, jadinya kayak gini ya. Nah, jadi yang tadi saya maksud ini tuh mata uangnya, kursnya itu cuma kita bisa pilih aja dari sini, nggak bisa ditulis manual. Misal nih kita US dollar ke rupiah, jumlahnya berapa? Misal 10. Maka kita konversi, ya jadinya 167.200 rupiah. Ini kalau menggunakan kurs bawaannya. Lalu kalau misal, ini kan kita hapus. Nah, kita reset semuanya. Misal kita mau tukar mata uangnya dari rupiah ke US dollar. Contohnya mau 100.000. Nah, lalu kita konversi, itu sama dengan 5,98 US dollar. Tuh. Lalu kita hapus lagi. Misal kita mau kursnya mau manual, misal mau berapa? 1 US dollar itu misal 10.000 rupiah. Lalu kita konversi. Nah, jadinya 200.000 rupiah. 20 US dollar sama dengan 200.000 rupiah. Ini kalau pakai kurs manual. Seperti itu. Nah, baik. Jadi ini kode program yang telah saya buat untuk membuat GUI sederhananya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.